Halo semua, apa kabarnya? Minggu kemarin saya akhirnya cuci sepeda di kamar mandi. Kalau kotor, biasanya saya cuma lap sepedanya dengan tisu basah saja. Tapi karena akhir-akhir ini jarang naik sepeda, terus ada beberapa bagian yang kelihatan kotor banget, jadi saya mandiin saja di kamar mandi. Saya cuci sepedanya waktu istri sedang tidur. Kalau enggak, nanti dia marah karena takut kamar mandinya jadi kotor. Saya juga cuci sepeda gunung punya Najma. Punya dia lebih kotor lagi karena nggak pernah diurus. Terus minggu kemarin saya buat celengan dari kaleng bekas kue. Sebelumnya, saya dan keluarga suka simpan uang koin di celengan kaleng. Tapi karena celengan yang sebelumnya sudah penuh, jadi saya buat satu lagi. Istri dan anak-anak saya justru mau bongkar celengan yang pertama. Mereka penasaran dengan jumlah uang yang ada di dalamnya. Tapi saya nggak kasih izin. Saya bilang, sayang kalau dibongkar. Saya suka minta Bintang masukin uang ke dalamnya. Dengan celengan itu, saya mau dia belajar menabung. Minggu kemarin saya buat video YouTube untuk kelas bahasa Jepang. Sekarang saya sedang ngajar di kelas Hapyo. Di kelas ini, saya belajar cara presentasi dengan mahasiswa. Sebelumnya saya banyak kasih tahu cara presentasi dalam bahasa Jepang dan kasih saran ke mahasiswa supaya bisa presentasi dengan baik. Supaya mahasiswa percaya bahwa saya bukan cuma bicara saja dan bisa presentasi juga, jadi saya buat video presentasi juga. Saya sudah buat 3 video termasuk yang minggu kemarin. Kalian bisa lihat videonya di channel YouTube saya loh. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu lalu. Mulai minggu ini, Jakarta masuk ke tahap pembatasan sosial yang baru. Minggu ini, pembatasan sosialnya nggak berskala besar lagi, tapi skalanya lebih kecil. Sekarang di Indonesia berlaku hal yang namanya kenormalan baru. Kenormalan baru ini artinya masyarakat Indonesia bisa hidup normal lagi, tapi dengan cara hidup normal yang baru. Jadi, karyawan kantor sudah bisa kembali kerja, muslim juga bisa sholat lagi di masjid, orang bisa mulai jualan lagi di pasar, dan sebagainya. Sekarang ada juga mall yang sudah buka lagi, tapi semua kegiatan itu dilaksanakan dengan cara baru. Cara baru yang saya bilang tadi sebenarnya bukan cara yang benar-benar baru. Contohnya pakai masker, pakai cairan antiseptik, tidak bersalaman atau tidak berdekatan dengan orang lain, dan hal lain yang sudah dijalankan di pembatasan sosial berskala besar. Intinya, kita jalani hidup lebih bersih dan lebih sedikit ketemu dengan orang lain. Dan karena itu, minggu ini saya mulai pergi ke kampus lagi. Walaupun cuma 1 minggu sekali. Saya dapat jadwal datang ke kampus setiap hari Rabu bareng 2 teman kerja yang lain. Walaupun saya dan beberapa teman kerja sudah mulai ke kampus lagi, tapi kegiatan belajar mengajar secara fisik masih belum dimulai. Kuliah masih dijalankan dengan daring. Ada berita yang sebutkan bahwa kegiatan belajar di sekolah akan dimulai lagi di bulan Juli. Banyak orang tua yang khawatir dengan anaknya kalau mereka harus ke sekolah lagi di bulan Juli, termasuk saya dan istri. Kondisi penanganan pandemi virus corona di Indonesia banyak alami kesulitan. Mungkin ini akibat dari tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia yang masih tergolong rendah. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan juga masih rendah. Jadi, sulit untuk ajak orang Indonesia pakai masker atau cairan antiseptik. Karena itu, orang Indonesia juga jadi mudah termakan berita bohong. Di situs penanganan pandemi resmi pemerintah, ada bagian yang namanya Hoaxbuster loh. Bagian ini mungkin ciri khas situs penanganan pandemi di Indonesia ya. Ini untuk cegah menyebarnya berita bohong mengenai virus corona. Mungkin itu karena orang Indonesia mudah percaya dengan orang lain ya. Saya nggak tahu ini hal yang baik atau enggak. Mungkin karena terlalu mudah percaya dengan orang lain, orang Indonesia jadi terlihat baik ya. Bukan terlihat saja sih, banyak sekali orang yang benar-benar baik dan dulu saya pernah tertolong karena sifat orang Indonesia ini.
Mudah percaya dengan orang lain mungkin ada baiknya, tapi untuk penanganan pandemi mungkin kurang baik ya. Selain itu, menurut saya, orang Indonesia juga terlalu optimis. Optimis bahwa dirinya sehat dan jauh dari virus corona. Optimis itu bukan hal yang jelek, tapi di saat ini mungkin kita perlu pesimis sedikit. Mungkin karena terlalu banyak orang Indonesia yang optimis, jadi semua orang terlihat santai. Banyak yang nggak pakai masker, kumpul-kumpul di kafe, dan nggak jaga jarak. Tapi semoga sifat optimis dan mudah percaya orang Indonesia ini akan bawa Indonesia ke arah yang baik ya. Oke, sementara itu saja dulu ceritanya kali ini ya. Jadi hari ini saya coba kasih info terakhir tentang kondisi penanganan virus corona di lingkungan sekitar saya. Apa yang saya ceritain di sini adalah pendapat pribadi saya ya. Kalau kalian punya pendapat lain tentang ini, silakan tulis komentar di kolom di bawah. Kalian juga bisa cerita pengalaman kalian di sini loh. Saya tunggu komentar dan cerita kalian ya. Hai, ここからは日本語で話します。今回の話の内容は私が住んでいる地域のコロナウイルス対策の状況についてだったんですけれども、大体わかりますよね。わかるけれども、いざ自分で同じことを話そうとしたらちょっとつまずいてうまく話せない時はありますか？私にはありました。日本語に関しても同じですね。日本語を勉強しているインドネシア人にもそういうことがあります。聞き取れますけれども自分で表せないというのはよくあることで、私たちにその外国語の知識があるという証拠になるんじゃない。Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.